Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Lesson One. Kali ini kita akan latihan penilaian akhir semester 1 ya, adik-adik atau semester ganjil untuk kelas 2 di tema 1, Hidup Rukun. Kita akan membahas soal dan kunci jawabannya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai dengan judulnya ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua matematika, berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti adik-adik akan masuk ke daftar playlist matematika seperti ini. Misalnya adik-adik, nah ada 2 buku ya yang dibahas yaitu Senang Belajar Matematika dan juga ISPS. Nah misalnya adik-adik mau lihat yang Senang Belajar Matematika berarti pilih yang ini ya, klik putar semua. Nanti di sebelah kanan akan ada daftar playlistnya adik-adik atau daftar pembelajarannya. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau cari bab berapa, lalu materinya pembahasan tentang apa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai ya adik-adik ya. Yang pertama Karina buat 2 yaitu, pilihan ganda dan juga esai atau yang, isian ya yang harus adik-adik isi. Nah, di nomor 1 pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini? Nah, sebelum Karina jawab, adik-adik pause dulu lalu tebak dijawab jawabannya apa berdasarkan materi yang sudah adik-adik pelajari ya, karena kan mau ulangan nih ceritanya ya. Nah, untuk gambar yang pertama, ini ada, satu keluarga yang sedang sholat berjamaah, ya yang kiri. Kalau yang kanan, ini juga satu keluarga, ayah, ibu, dan kakak adik yang sedang, beribadah juga nih, tapi tempatnya berbeda ya. Nah, kalau ini ke gereja, kalau yang ini sholat berjamaah, ya bisa di rumah atau di masjid. Nah, pengamalan sila keberapa jadinya adik-adik? Nah, kalau, beribadah ya, memiliki, keyakinan beragama, ini adalah sila pertama atau ke-1. Jadi Karina silang yang A. Bunyi silanya apa adik-adik? Betul sekali, ketuhanan yang Maha Esa ya. Yang kedua, bunyi Pancasila yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Ini ada gambar padi dan kapas, berarti ini sila keberapa ya adik-adik? Nah, jangan lupa di-pause dulu videonya ya untuk menjawab, lalu nanti adik-adik play lagi atau, dijalankan lagi, dinyalakan lagi, supaya bisa, Kak Rina bahas jawabannya. Nah, ini ada padi dan kapas, ini adalah sila ke-5. Lalu kepala banteng adalah sila ke-4. Berarti bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang berarti kemungkinan antara ini atau ini ya, C atau D karena depannya sama. Nah, ini sosial ya, bukan sosial nih. Kemudian coba kita lihat kalau yang C itu dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, ini berarti benar ya adik-adik ya. Jadi kita akan jawab yang C. Nomor 3, gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Disebut apa? Nah, ada sajak, ada peribahasa, ada ungkapan, ada frasa. Ya. Nah, di sini adik-adik, kalau gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya, itu adalah contohnya buah hati, ya. Buah hati sebetulnya kan buah, buah itu buah-buahan, hati adalah hati, ya di jantung kita hati. Tapi kok, dia artinya tidak sama ya dengan kata asalnya. Nah, itu artinya adalah, kesayangan ya, buah hati. Nah, berarti, gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan ya. Kemudian kita sekarang ke nomor 4. Nah, sekarang kita ke nomor 4 ya. Didi adalah seorang kutu buku. Nah, ini contoh ungkapan ya adik-adik ya.
Nah, berikutnya kita ke nomor 4 tadi ya. Didi adalah seorang kutu buku. Kutu buku mempunyai arti apa? Bukan kutu yang ada di buku ya, tapi ini adalah ungkapan yang memiliki arti dia rajin membaca buku ya. Rajin membaca buku. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian sekarang yang berikutnya nomor 5 ini ada matematika. Nah, di matematika ini kita lihat ada balok ratusan ya atau ini kita menggunakan balok satuan, kemudian kalau dikumpulkan seperti ini ada satu kotak berarti dia artinya dia satu ratus ya, seratusan ya. Lalu kalau ada 2 berarti di sini 200. Yang ini puluhan, balok puluhan ada 1, 2, 3 berarti 30. Yang ini balok satuan ada 2 di sini. Jadi kalau digabung ada 232. Nah, 232 jika ditulis menjadi huruf menjadi apa? 232 berarti yang D. Lalu yang nomor 6, ibu membuat 116 kue lemper, 84 kue lapis, dan 72 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Kita tambahkan ya, 116, kita tambahkan dengan 84, dan kita tambahkan dengan 72. Adik-adik sudah bisa ya menggunakan penjumlahan ke bawah susun seperti ini sebanyak 3 susun. Kita tambahkan 6 ditambah 4, 10. 10 ditambah 2, 12. 2-nya taruh sini, satunya simpan di sebelah kirinya. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 8, 10. 10 ditambah 7, 17. 7-nya taruh di bawah, satunya simpan di kirinya. 1 ditambah 1, 2. Turun ke sini jadinya 2. 272 berarti jawabannya yang A. Lalu nomor 7. Tuliskan bunyi sila kedua dan ketiga Pancasila. Nah, sila kedua. Sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kita lihat dari A, B, C, D ini betul semua ya betul semua nih ya, walaupun ini ada salah ketik nih Kak Rina. Lalu yang kedua adalah yang sebelah kanannya adalah sila ketiga. Coba kita lihat ya. Keadilan sosial saja, nah ini bukan ya. Persatuan Indonesia, nah ini sila ketiga. Ya, tapi coba kita lihat ketuhanan yang Maha Esa ini sila ke-1. Ya, Persatuan Masyarakat Indonesia ini bukan Pancasila ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, ini tadi salah ketik ya, harusnya kemanusiaan. Lalu berikutnya yang nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada Siti dan teman-teman sedang berdoa ya. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang sekolah? Dan termasuk dalam sila berapakah gambar di atas? Nah, mereka berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing adik-adik. Ini termasuk dalam sila ke-1 atau pertama. Kita silang yang B ya. Lalu nomor 9, kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu adalah, nah kita lihat ada ajakan, penolakan, perintah, dan ungkapan. Kak Rina sudah buatkan masing-masing pengertian dari jawaban-jawabannya ya. Kalimat ajakan adalah kalimat yang sering digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Kalimat penolakan adalah cara untuk menyampaikan perasaan tidak setuju terhadap suatu ungkapan. Lalu kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Kemudian kalimat ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Ya, gabungan kata tersebut membentuk arti baru di mana tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Nah, kalimat ungkapan ini kalau ungkapan bisa seperti contohnya buah hati ya. Lalu ada kutu buku. Nah, ini ungkapan ya, kata ungkapan. Nah, namun kalimat ungkapan ada juga ya. Ada juga yang berarti misalnya ungkapan. Nah, ini hanya ini artinya ya adik-adik ya, karena ralat. Berarti jawabannya yang mana nih? Kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu.
Nah, berarti yang mengajak atau melakukan sesuatu adalah kalimat ajakan, yaitu jawabannya yang A. Nomor 10, ayo Din kita ajak teman yang lain. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat apa? Nah, kita coba lihat kalimat ajakan salah satunya adalah ada kata ayo ya, mari, yuk dan sejenisnya. Nah, sifatnya mengajak ya. Jadi kalau ada ayo di sini berarti mengajak. Jadi kalimat ajakan. Nah, ini boleh adik-adik baca lagi ciri-ciri kalimat ajakan supaya nanti kalau ada soal lain terkait kalimat ajakan adik-adik sudah bisa menjawab ya. Lalu nomor 11, jangan lupa di-pause dulu untuk adik-adik coba menjawab sebelum Karina bantu menjawab dan membahas jawabannya atau soalnya. Dengan musyawarah berarti telah mengamalkan Pancasila ke sila keberapa? Nah, bermusyawarah itu ada di sila keempat ya, adik-adik, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 12, ada Edo dan Udin ya. Kata Udin, hari sudah sore Do, aku permisi pulang ya, aku harus beribadah. Nah, dari gambar di atas merupakan pengamalan sila keberapa? Nah, dia harus beribadah nih adik-adik. Kalau beribadah berarti sila ke-1. Jadi jawabannya yang A. Nomor 13, sila kelima Pancasila dilambangkan dengan tadi ada soal awal-awal tadi ya. Kalau sila kelima itu padi dan kapas. Jadi jawabannya yang C. Nomor 14, kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang sependapat, atau membantah dalam suatu hal adalah apa? Ya, tidak setuju, kurang sependapat. Nah, ini adalah kalimat penolakan. Jadi jawabannya adalah B. Lalu nomor 5, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Jawab Udin, kalimat tersebut termasuk dalam kalimat apa? Nah, tadi nggak mau coba kita lihat ciri-ciri kalimat penolakan ya. Nih, kalimatnya adalah menolak, tidak menerima, tidak setuju. Nah, kata-katanya biasanya tidak bisa, tidak mau, tidak setuju, dan lain-lain. Ya, lalu biasanya bisa juga kita menambahkan kata maaf dan terima kasih supaya tidak menyakiti hati yang menawarkan gitu ya. Ya, yang menawarkan atau yang menyarankan. Berarti tidak mau berarti adalah kata kalimat penolakan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 16, lengkapi kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Titik-titik obat dari dokter. Ada minum, minumlah, meminum, minumkan. Nah, kita lihat contoh kalimat perintah. Menggunakan kata kerja transitif atau intransitif, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek, dan predikatnya dapat menggunakan partikel lah. Ya, kita udah tahu nih berarti jawabannya minumlah, jadinya yang B, minumlah obat dari dokter. Lalu yang nomor 17, apa arti dari buah tangan? Nah, buah tangan ini artinya bukan buah, ya, bukan buah ataupun tangan, tapi artinya adalah oleh-oleh, ya. Lalu nomor 18, 95 kue bolu dan 12 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kuenya sekarang? Kita tambahkan dulu ya adik-adik ya jumlah semua kuenya, yaitu 95 ditambah 120. Kita tambahkan susun ke bawah seperti ini. 5 ditambah 0, 5. 9 ditambah 2, 11. 1 ditambah 1, 2. 215 ya. Lalu dimakan 158. Jadi 215 ini kita kurangi dengan 158. 5 dikurang 8 nggak bisa kita pinjam 1, ini jadi sisa 0. 15 dikurang 8, 7. 0 dikurang 5 nggak bisa kita pinjam dari sini jadi sisa 1. Ini jadi 10. 10 kurang 5, 5. Lalu 1 dikurang 1 habis. Jadi 57. Jawabannya yang B. Nomor 19. Bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka 1, 2, dan 4 adalah yang terbesar. Berarti kita mulai dari angka 4, 2, 1 ini yang terbesar ya. Lalu yang terkecil 1, 2, 4. Berarti jawabannya yang B. Kemudian berapa hasil dari 242 dikurangi 38? 242 dikurangi 38.
Ini 2 dikurang 8, pinjam 1 dari 4, jadi 4-nya sisa 3. 12 dikurang 8, 4. 3 dikurang 3, habis 0. 2-nya turun ke bawah 2. Jadi 204 jawabannya A. Nah, berikutnya yang nomor 21. Tuliskan contoh perilaku yang menggambarkan sila kedua Pancasila. Ya, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, memiliki sikap saling tenggang rasa dan tepat selera, lalu jangan memiliki semena-mena terhadap orang lain atau jangan semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Nomor 22, tuliskan 3 contoh yang mencerminkan sikap dari sila ketiga. Bangga dan cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa, mengembangkan sikap menghargai orang lain, kemudian menjalin hubungan baik dengan semua unsur bangsa, lalu memajukan pergaulan demi bangsa, menjunjung persatuan dan kesatuan, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Lalu yang ke-23, tulislah 3 contoh kalimat perintah. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri kalimat perintah ya, menggunakan tanda baca atau tanda seru yang seperti ini. Ya, kemudian biasanya memakai partikel lah atau kan, kemudian mempunyai intonasi naik atau tinggi, ya. Kemudian isi kalimat umumnya permohonan seperti ayo, silakan, mari, mohon, dan lain-lain. Contoh Karina buat 5, jagalah kebersihan adalah ya, hati-hati di jalan, buanglah sampah pada tempatnya. Ayolah kita bermain bola, silahkan pergi sekarang. Ya. Nomor 24. Tulislah lambang bilangan. Kalau ini nama bilangan 275. Kalau lambang bilangannya adalah 275. Seperti ini ya. Lalu nomor 25. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya berarti berapa? 125 ditambah 117. 5 ditambah 7, 12. Kemudian ini 4. Ini 1 ditambah 1, 2. 242 siswa. Ya. Lalu berikutnya, nah pembelajarannya atau pembahasan latihan soalnya sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.